Aku tidak pernah menyangka, seorang asisten yang kubuka pintu rumahnya, justru menjadi alasan rumah tanggaku runtuh, dan alasan aku menemukan kembali diriku sendiri. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi itu rumah Novi terasa lebih sunyi daripada biasanya. Suara jam dinding terdengar lebih keras, seperti menandai sesuatu yang belum ia mengerti. Ia menata meja makan, memastikan semuanya rapi sebelum pintu depan diketuk. Novi melirik ke arah jam sekali lagi sebelum menarik napas pendek dan melangkah. Ketukan itu terdengar sopan, tapi ada sesuatu yang membuat Novi merasakan tekanan kecil di dadanya. Entah karena perasaan tak beralasan, atau sekadar intuisi yang terlalu tajam belakangan ini. Novi membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang perempuan berwajah manis, tubuh mungil, rambut diikat rapi, dengan senyum yang tampak dipoles sempurna. "Siska ya?" tanya Novi, menjaga nada ramah. "Iya, Bu Novi. Saya siap bekerja dari hari ini," jawab Siska cepat. Suaranya lembut namun terdengar percaya diri. Terlalu percaya diri untuk seseorang yang baru melamar jadi asisten rumah tangga. Novi mengangguk. "Masuk saja." Siska melangkah masuk, matanya langsung menyapu ruangan dengan cara yang membuat Novi mengerutkan kening. Seolah ia sedang menilai, bukan sekadar melihat. Langkahnya ringan, tapi ada keyakinan yang tidak biasa dalam gerak tubuhnya. Seakan ia sudah mengenal rumah ini sejak lama. Novi berusaha tidak memikirkan lebih jauh. Ia hanya butuh bantuan setelah pekerjaan kantor dan urusan rumah saling bertabrakan. Itu saja, pikirnya. Namun perasaan itu tetap menggantung. Saat Novi menunjukkan dapur, ruang tamu, hingga kamar Siska, terdengar suara pintu kamar utama terbuka. Indra muncul dengan kemeja yang belum sepenuhnya dikancingkan, rambut sedikit berantakan, seolah ia terburu-buru atau tidak tidur nyenyak semalam. "Pagi," ucap Indra singkat sambil berjalan mendekat. Saat matanya bertemu pandang dengan Siska, sesuatu terjadi. Sangat kecil, mungkin hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat Novi berhenti bergerak. Senyum itu, senyum kecil saling mengenal. Siska seperti menahan senyum itu agar tetap sopan. Sementara Indra cepat-cepat mengalihkan pandangan, bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. "Ini Siska, yang akan bantu kita mulai hari ini," kata Novi, memaksa suaranya tetap stabil. "Oh, iya, selamat datang," ucap Indra singkat, tapi nada suaranya terdengar terlalu hati-hati. Dan sikapnya terlalu netral untuk seseorang yang biasanya cerewet menanyakan latar belakang orang baru. Novi memperhatikan tangan Indra yang sempat meremas pinggir meja, gerakan kecil yang jarang ia lakukan kecuali saat gugup. Ia merasa dadanya menegang, tapi ia memilih mengabaikannya. Hanya 1 hari pertama. Tidak perlu buru-buru menilai. Namun, semakin pagi berjalan, semakin banyak detail kecil yang mengganggu. Saat Novi menjelaskan rutinitas rumah, Indra beberapa kali mencuri pandang ke arah Siska. Bukan pandangan pria yang sedang menilai kemampuan calon pekerja, tetapi tatapan yang mencoba memastikan ekspresi seseorang yang sudah dikenal sebelumnya. Siska juga terlihat terlalu cepat memahami hal-hal tertentu. Seolah ia sudah tahu letak peralatan dapur, atau cara kerja mesin cuci yang tidak standar. Ketika Novi bertanya bagaimana ia bisa tahu, Siska hanya tertawa kecil. "Insting saja, Bu," jawabnya sambil menunduk. Tapi tatapan matanya ke arah Indra saat itu membuat perut Novi terasa dingin. Di ruang tamu, ketika Novi membahas jadwal kerja, Siska duduk dengan postur nyaman. Bukan canggung atau kaku seperti biasanya orang baru. Bahkan caranya menyilangkan kaki terasa tidak wajar untuk posisi asisten. Indra lewat dan mengatakan, "Santai saja, tidak perlu terlalu tegang." Suaranya terdengar akrab, dan Novi merasa jantungnya berdenyut keras. "Mas, dia baru hari pertama," ucap Novi. "Belum tentu setenang itu." Indra tersenyum, tapi hanya sebentar. "Iya, maksudku supaya tidak kaku." Ada jeda kecil, cukup untuk membuat rumah itu terasa berbeda. Terasa lebih, bukan milik Novi sepenuhnya. Menjelang siang, Novi meminta Siska membersihkan kamar tamu. Ia mengikuti dari belakang untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan baik. Ketika Siska mengangkat selimut, Novi melihat gerakannya sangat hafal. Seperti pernah tidur di kamar itu sebelumnya. "Pernah kerja di rumah yang mirip ya?"
Tanya Novi, mencoba santai. Siska hanya tersenyum samar. Kadang beberapa rumah memang punya nuansa sama, Bu. Jawaban itu membuat Novi merasa tidak puas. Ia mengamati Siska lebih lama. Cara ia berjalan, cara ia menata rambut, bahkan cara ia memegang sapu. Ada ketenangan berlebih yang tidak dapat dijelaskan. Siang itu Indra pulang lebih awal untuk makan. Ini saja sudah aneh. Ia jarang pulang di jam seperti itu. Dan ketika masuk ruang makan, Indra tampak terkejut melihat Siska sudah menata meja. "Oh, kamu sudah cepat ya?" ucap Indra. Suaranya tiba-tiba lebih hangat daripada kepada Novi tadi pagi. Novi tidak melewatkan itu. Ia duduk, memperhatikan interaksi kecil yang terjadi di depannya. Gesture Indra yang sedikit membungkuk saat berbicara dengan Siska. Siska yang mengangguk dengan cara halus namun jelas menikmati perhatian itu. Suasana makan siang terasa berbeda, bukan karena hidangan, tapi karena udara yang berubah arah. Setelah makan, Indra pamit kembali bekerja. Siska mengantar piring ke dapur tanpa diminta, bergerak seperti seseorang yang sudah lama tinggal di rumah itu. Novi berdiri di dekat pintu, memperhatikan punggung Siska. Ada sesuatu dalam cara perempuan itu bernafas, bergerak, dan memandang. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, namun terasa mengancam. Ketika Novi duduk di ruang tamu sendirian, ia menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rumahnya terasa seperti bukan miliknya. Sebuah perubahan halus, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat pikirannya bergetar. Ia tidak tahu apa tepatnya yang berubah, tapi ia yakin satu hal. Siska bukan sekadar asisten baru. Dan kehadirannya membawa sesuatu yang tidak bisa Novi definisikan, namun cukup untuk mengguncang ketenangannya. Perasaan samar itu terus menempel sampai sore. Perasaan bahwa ada yang bergeser, pelan tapi pasti, dalam rumah tangga yang selama ini ia kira aman. Novi terbangun lebih awal dari biasanya. Ada keheningan ganjil yang memenuhi rumah, seperti jeda panjang sebelum badai. Ia sempat mengingat bagaimana Siska bekerja begitu cekatan kemarin. Terlalu cepat menyatu dengan ritme rumah ini. Terlalu nyaman berada di dekat Indra. Sesuatu yang semula terasa sepele kini tertanam di sudut kepalanya. Menunggu untuk mekar menjadi tanda tanya. Ketika Novi keluar dari kamar, aroma kopi menyambutnya. Namun yang membuatnya berhenti sejenak adalah suara perempuan yang sedang tertawa kecil di dapur. Tawa yang ringan, tetapi mengiris. Novi berjalan perlahan dan melihat Siska berdiri di dekat mesin kopi, menyesap sedikit cairan dari sendok sebelum menuangkannya ke cangkir. Indra berdiri di dekatnya, terlalu dekat. "Pagi, sayang," kata Indra cepat ketika melihat Novi. Senyum itu, senyum yang beberapa hari ini terasa ditempelkan, bukannya muncul dari kenyamanan. Novi mengangguk pelan. "Pagi." Siska langsung menunduk, tapi gerakannya mengandung keakraban yang tidak seharusnya ia miliki setelah hanya 1 hari bekerja. Novi mengamati gestur itu dengan tatapan tenang, tetapi di dalam dadanya ada tarikan kecil yang merenggut rasa aman. "Aku bikin kopi juga untuk Mbak Novi," ujar Siska. Nadanya terdengar hati-hati, tetapi Novi menangkap bayangan percaya diri yang mengintip dari balik suaranya. "Terima kasih." Novi duduk, tetapi tatapannya sempat bertemu tatapan Indra. Ada kegelisahan yang melintas cepat, sesuatu yang ingin disembunyikan. Indra merapikan kemejanya lalu berkata, "Aku pulang agak malam, ada revisi proyek." Novi menatapnya. "Ini sudah 3 hari kamu bilang pulang malam." Ia berusaha mengucapkannya datar, tanpa menuduh. Indra mengibaskan tangan, seolah itu hal sepele. "Memang sedang dikejar waktu." "Baik," jawab Novi dengan tenang. Namun Siska menatap Indra dengan ekspresi seperti sudah tahu jawaban itu sebelum Novi menanyakannya. Mata itu memancarkan rasa paham yang tidak lazim dimiliki asisten rumah baru 1 hari. Novi menyadarinya. Sekali lagi, sebuah gesekan di hati. Setelah Indra pergi bekerja, Novi membereskan ruang tamu sambil memperhatikan pergerakan Siska. Gerakan perempuan itu efisien, tapi Novi tidak bisa mengabaikan betapa sering Siska memeriksa ponselnya. Bukan ponsel pribadinya, tapi ponsel rumah, tempat pesan masuk jika ada keperluan mendadak. Kali ini ponsel itu berbunyi. Sebelum Novi sempat melangkah, Siska sudah meraihnya. "Maaf, Mbak, ini barangkali penting," ucapnya, tetapi ia tidak langsung menyerahkan ponsel itu. Ia membaca nama penelepon,
lalu tersenyum kecil sebelum memberikan ponsel tersebut kepada Novi. Untuk Mbak Novi. Novi menerima dan melihat layarnya. Nomor kantor Indra. Hatinya menegang. Saat ia mengangkatnya, yang terdengar hanya suara rekan kerja Indra yang menyampaikan dokumen rapat yang harus segera di-email. Tak ada hal yang mencurigakan. Namun sesuatu yang lain mengganjal. Respons Siska terlalu cepat, terlalu tahu. "Kenapa kamu tadi baca layarnya dulu?" tanya Novi ketika panggilan usai. Siska tampak terkejut, tapi hanya sesaat. "Refleks, Mbak. Biasa di tempat kerja lama begitu." Novi menatapnya. "Di sini tidak perlu begitu. Biarkan saya yang ambil." Siska menunduk. "Maaf, Mbak." Namun nada itu tidak terdengar sungguh-sungguh. Novi melihatnya dengan lebih jeli sekarang. Dan ia mulai memahami bahwa Siska bukan tipe asisten pemalu yang kehilangan arah. Ia seperti seseorang yang sudah tahu jalur rumah ini sebelum diberi peta. Menjelang siang, Novi menerima pesan dari Indra. "Aku rapat tambahan. Jangan tunggu makan." Novi memandang layar ponselnya lama. Rapat tambahan. Lagi. Ia menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh, tetapi bayangan Indra berdiri dekat dengan Siska tadi pagi kembali melintas. Sentimeter kecil yang seharusnya tidak ada antara suami dan asisten rumah mereka. Sore harinya, Novi sedang menyetrika beberapa pakaian Indra ketika Siska masuk ke ruang cuci dengan membawa pakaian lain. Gerakannya cepat, tetapi matanya sempat menangkap kemeja biru yang Novi setrika. "Yang itu dipakai Pak Indra kemarin?" tanya Siska. Novi tertegun. "Kamu tahu?" "Oh, saya lihat waktu Mbak Novi menaruh cucian semalam," jawab Siska cepat, tetapi tidak terdengar logis. Novi tidak ingat pernah membawa cucian semalam ketika Siska masih bangun. Novi mengangguk perlahan, menelan keganjilan itu tanpa komentar. Namun malamnya, keganjilan itu tumbuh menjadi resah. Indra pulang hampir pukul 10. Ia tampak lelah, tetapi yang membuat Novi terhenti adalah aroma parfum asing yang menempel pada kerah kemejanya. Bukan parfum kantor, bukan parfum siapapun yang pernah dikenalnya. Rapatnya panjang. Novi menatapnya dari sofa. "Ya," jawab Indra sambil melepas sepatu. "Tadi ada pembahasan ulang." "Kamu makan di luar?" "Sedikit." Jawaban itu meluncur terlalu cepat. Novi menatapnya diam-diam ketika Indra berjalan menuju kamar mandi. Saat itu ia menyadari sesuatu. Bahu Indra menegang setiap kali ia ditanya hal kecil. Sebuah reaksi yang dulu tidak pernah muncul. Siska lewat di koridor, membawa handuk. Novi memperhatikan bagaimana Siska menunduk terlalu dalam saat melewati pintu kamar. Namun ekor matanya, Novi melihatnya, memandangi pintu kamar mandi dengan cara yang tidak wajar. Seperti seseorang yang menunggu sinyal. Dalam hitungan detik, rumah itu terasa mengecil. Suara kipas angin terdengar terlalu keras, langkah kaki Indra terlalu berat, aroma parfum asing itu seakan memenuhi udara. Novi duduk di tepi ranjang setelah Siska kembali ke kamarnya. Ia mendengar suara air dari kamar mandi, dan entah kenapa, aliran air itu terdengar seperti jarak yang makin memanjang antara dirinya dan suaminya. Ia memejamkan mata sejenak. "Jangan berlebihan," katanya pada dirinya sendiri. Mungkin memang dia sibuk. Namun hatinya menolak. Ada sesuatu yang berubah. Perlahan, tanpa suara, seperti retakan halus di permukaan kaca. Ia membuka mata dan melihat pantulan dirinya di cermin meja rias. Tatapan itu bukan lagi tatapan istri yang tenang. Ada bayangan gelap di baliknya, bukan kemarahan, tetapi kesadaran. Kesadaran bahwa seseorang di rumah ini sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Dan semakin Novi mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya lelah, semakin kuat perasaan itu menempel. Indra keluar dari kamar mandi, mengeringkan rambut sambil berkata seolah semuanya baik-baik saja. Padahal rumah ini terasa berbeda sejak Siska datang. Novi mengangguk pada setiap kata Indra, tetapi hatinya berkata sebaliknya. Ada rahasia yang mengalir di antara mereka. Dan Novi bisa merasakannya dengan jelas, seperti dingin yang merayap dari lantai ke tulang-tulangnya. Indra mulai batuk sejak pagi, tetapi Novi tidak mengira kondisinya berubah secepat itu. Menjelang siang, suhu tubuh Indra naik drastis hingga membuatnya terbaring lemah di kamar. Novi yang hendak mengambil kompres tiba-tiba dihentikan oleh suara pelan namun tegas dari belakang. "Biar saya saja, Mbak,"
ucap Siska sambil membawa baskom dan handuk basah. Pak Indra sudah bilang minta saya yang urus. Novi berhenti di tengah langkah. Tangan kirinya masih memegang botol minyak kayu putih. Seakan ia lupa cara menjatuhkannya ke meja. Dia bilang begitu? Siska mengangguk. Iya, Mbak. Tadi waktu saya bantu ambil air, beliau bilang lebih nyaman kalau saya yang rawat. Kata itu, lebih nyaman, menusuk Novi dengan dingin yang sulit dijelaskan. Ia tidak ingin mempercayai kalimat itu begitu saja, tapi ekspresi Siska tampak terlalu yakin, seakan ia hanya menyampaikan perintah yang sudah akrab baginya. Novi masuk ke kamar dengan langkah perlahan. Indra terbaring dengan keringat menempel di pelipisnya. Ia tampak lelah, tapi yang justru membuat dada Novi terjepit adalah tatapan Indra ketika melihat Siska masuk membawa kompres. Bukan tatapan pegawai dan majikan, tapi tatapan seseorang yang sudah sering menerima perhatian itu. Novi berdiri di dekat pintu, mengamati. Siska duduk di tepi ranjang, memeras handuk kompres dengan cara yang terlalu santai untuk seseorang yang baru bekerja 2 hari. Pak, kepalanya naik sedikit ya. Indra menuruti, dan Siska menyeka keringat di lehernya. Gerakan itu halus, terlatih, atau terbiasa. Indra, ucap Novi pelan. Kamu yakin tidak apa-apa? Aku bisa bantu. Indra menarik napas berat. Aku pusing. Biar Siska dulu. Kamu istirahat aja. Siska tersenyum sopan, tetapi Novi melihat sudut bibir itu bergerak sedikit terlalu tinggi, seperti seseorang yang baru saja memenangkan sesuatu. Hari itu berjalan berat. Novi mondar-mandir di luar kamar, mencoba tetap waras sambil mendengarkan suara samar Siska yang sesekali terdengar dari dalam. Ia tidak ingin menjadi istri yang berprasangka, tetapi setiap kali langkah mendekati pintu, perutnya menegang. Sore hari, Novi membawa semangkuk bubur yang ia buat sendiri. Ketika ia masuk ke kamar, Siska sedang memijat pelipis Indra. Posisinya terlalu dekat. Kedua tangan itu bergerak pelan di sisi wajah Indra, dan sesuatu di sana terasa salah. Siska sudah kasih obat? Tanya Novi sambil meletakkan mangkuk di meja kecil. Siska mengangguk. Sudah, Mbak. 2 jam lalu. Baik, aku coba suapi. Tidak usah, potong Indra cepat, matanya masih terpejam. Siska aja. Novi membeku sejenak. Kata-kata itu tajam seperti pecahan kaca. Namun ia menahan diri dan melangkah keluar. Di ambang pintu, ia mendengar suara sendok beradu lembut dengan mangkuk dan suara Siska yang berkata dengan nada yang terlalu lembut. Ayo, Pak. Sedikit lagi. Malam itu Indra kembali demam. Siska tidak membiarkan Novi masuk ketika ia sedang mengompres. Mbak Novi istirahat saja. Saya di sini jaga, ujar Siska. Novi memandang Siska dalam-dalam. Ada sesuatu di mata perempuan itu, bukan keberanian, tapi kepemilikan. Dia suamiku, ucap Novi, pelan namun tegas. Siska menahan tatapannya hanya sejenak sebelum menunduk. Saya tahu. Saya cuma membantu. Namun nadanya tidak seperti seseorang yang sadar batasan. 7 hari itu berjalan seperti hukuman yang tidak pernah diminta oleh Novi. Setiap pagi, Novi mendapati Siska sudah berada di kamar sebelum ia sempat bangun. Setiap siang, Siska menyiapkan obat tanpa bertanya. Setiap malam, ia berada di sisi ranjang, menunduk dengan sikap yang seolah hanya miliknya satu-satunya peran penting di rumah itu. Indra, yang biasanya akan meminta Novi duduk di dekatnya saat sakit, kini hampir tidak mencarinya. Ia hanya menggumam lelah, sementara Siska merawatnya dengan ketelatenan yang menyingkirkan peran istri secara perlahan. Pada hari keempat, Novi masuk kamar tanpa mengetuk. Ia melihat Siska menyeka dada Indra menggunakan handuk kecil. Kemeja Indra sudah terlepas sebagian, dan Novi merasakan napasnya berhenti sesaat. Apa yang kamu lakukan? Suara Novi bergetar. Siska menoleh, tampak kaget, tapi bukan karena merasa salah, melainkan karena kehadiran Novi tidak sesuai rencananya. Pak Indra kegerahan. Mbak, saya cuma... Beri aku handuknya, potong Novi. Siska ragu sejenak. Novi memperhatikan keraguan itu, dan sesuatu di hatinya retak. Indra membuka mata sedikit. Novi, jangan ribut. Aku pusing. Novi menelan kalimat yang hendak meledak. Aku hanya ingin merawat suamiku. Aku nyaman sama Siska.
jawab Indra lirih. Novi terpaku. Kata-kata itu memecahkan ruang di dadanya. Siska menunduk sopan, tapi Novi melihat kepuasan kecil yang ia sembunyikan di balik rambutnya. Sejak hari itu, Novi mulai memperhatikan detail-detail kecil. Cara Siska selalu ada tepat ketika Indra memanggil. Cara Indra berhenti meminta sesuatu kepada Novi. Cara Siska tanpa diminta memegang barang-barang pribadi Indra, seolah itu tugas yang sudah ia jalani bertahun-tahun. Dan cara Indra tidak lagi menanyakan di mana Novi berada. Pada hari ke-7, Indra mulai membaik. Namun perubahan lain justru semakin jelas. Indra tampak lebih gelisah ketika Novi masuk kamar. Sementara Siska selalu menyambutnya dengan senyum sopan yang anehnya terasa menguasai ruangan. Setelah makan malam, Novi berdiri di ambang pintu kamar sambil memperhatikan bagaimana Siska merapikan selimut Indra. Gerakan itu tidak wajar untuk seorang asisten. Terlalu lembut. Terlalu intim. Novi akhirnya menyadari sesuatu yang membuat punggungnya dingin. Siska tidak hanya bekerja di rumah ini. Ia sudah menempati celah yang selama ini menjadi ruang Novi. Dan Indra membiarkannya. Di tengah keheningan itu, Novi membuat keputusan kecil namun tegas di dalam hatinya. Ia akan mulai mengawasi setiap pergerakan mereka. Tidak lagi dengan keraguan, tetapi dengan mata yang benar-benar terbuka. Sejak 7 hari itu, Novi tidak lagi melihat rumahnya dengan cara yang sama. Setiap sudut terasa seperti menyimpan rahasia. Setiap suara kecil mengandung tanda yang menunggu untuk dibaca. Ia tidak mengatakan apapun pada Indra ataupun Siska, tetapi ia mulai bergerak dengan cara baru. Tenang, diam, namun penuh hitungan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Misalnya cara Siska berjalan. Dahulu tampak patuh dan sopan, kini langkahnya lebih ringan, hampir seperti seseorang yang merasa memiliki tempat ini. Novi juga memperhatikan bagaimana tatapan Siska berubah, bukan lagi tatapan seorang pekerja yang menghormati majikan, melainkan tatapan seseorang yang memetakan batas-batas kekuasaan yang bisa ia kuasai. Suatu malam, Novi sedang merapikan lemari di kamar ketika ia mendengar suara samar dari koridor. Bukan suara langkah biasa, melainkan desisan rendah, seperti bisikan tergesa. Novi mendekat perlahan, membuka pintu kamar hanya beberapa sentimeter. Cahaya redup dari lampu koridor menerangi sedikit bagian rumah. Suara itu berasal dari arah kamar tamu. Kamar tempat Siska tidur. Novi menahan napas saat mendengar suara Siska yang sangat pelan. Hampir tidak terdengar jika tidak benar-benar dipusatkan. Iya, aku tunggu. Jangan lama. Lalu keheningan. Novi menegakkan tubuh. Ia mencoba memaksa pikirannya logis. Mungkin Siska sedang telepon keluarga. Tapi tanda-tanda selama ini membuat pikiran itu terasa terlalu mudah untuk dipercaya. Selain itu, suara Siska barusan terdengar seperti seseorang yang terbiasa merahasiakan sesuatu. Keesokan paginya, Novi memasak sarapan lebih cepat dari biasanya. Ia ingin melihat bagaimana interaksi Indra dan Siska tanpa kehadirannya di dekat mereka terlalu lama. Ia bersembunyi sebentar di balik pintu dapur ketika mendengar suara Siska di ruang makan. Pak Indra, obatnya jangan lupa diminum. Kemarin hampir telat, ujar Siska sambil menyodorkan segelas air. Nada itu lembut, tapi ada lapisan halus kepemilikan di baliknya. Ya, iya, jawab Indra sambil meraih gelas. Terima kasih. Dulu, Novi yang selalu mengingatkan. Dulu, Indra yang selalu mencari Novi ketika sakit. Kini, Siska masuk ke dalam ruang itu tanpa dipanggil. Novi menahan diri untuk tidak menampakkan diri terlalu cepat. Ia ingin melihat bagaimana Indra bersikap ketika ia tidak ada. Indra merapikan kerah bajunya. Siska membantu meluruskan lipatan kecil yang bahkan Novi pun jarang menyadarinya. Kamu ini teliti sekali, ujar Indra sambil tertawa kecil. Biasa, Pak. Sudah terbiasa ngurus orang, jawab Siska, manis dan penuh makna. Kalimat itu membuat rahang Novi menegang. Ia melangkah masuk dengan sikap biasa, seolah tidak mendengar apapun barusan. Oh, pagi, ucap Indra cepat. Siska segera menjauh beberapa langkah, tetapi bukan dengan rasa bersalah, melainkan seperti seseorang yang tahu kapan harus menepi agar tidak terlalu mencolok. Pagi, balas Novi sambil mengambil piring. Ia duduk, pura-pura sibuk dengan sarapan, tapi matanya menangkap beberapa detail. Tatapan singkat Siska ke arah Indra. Cara Indra menghindari bertatapan terlalu lama dengan Novi.
Udara hangat yang berubah menjadi dingin setiap kali ketiganya berada dalam ruang yang sama. Siang itu, Novi menyapu halaman sambil sesekali melihat ke jendela ruang tamu. Dari kaca, ia melihat Siska duduk di sofa, terlalu dekat dengan meja tempat Indra biasanya bekerja di rumah. Siska menatap layar ponsel Indra yang diletakkan di sana, seolah sedang memastikan notifikasi tertentu muncul. Novi masuk dengan santai. "Siska, kamu tidak ada yang dikerjakan?" Siska tersentak kecil. "Oh, saya baru selesai bersih-bersih, Mbak." "Mengapa kamu menyentuh ponsel Indra?" Siska menurunkan tangan. "Saya hanya mau geser sedikit karena mau lap meja." Novi tahu itu bohong. Meja itu sudah bersih sejak pagi. Namun ia hanya mengangguk, memilih tidak mengikuti emosi yang mendesak di dalam dada. Sore hari, Bu Ratih, tetangga sebelah yang sudah mengenal Novi sejak lama, datang membawa beberapa pot kecil tanaman herbal. "Novi, ini buatmu," katanya kemarin Indra sakit. Novi tersenyum. "Iya, Bu. Sudah agak baikan." Bu Ratih menurunkan suaranya. "Tadi malam saya lihat lampu kamar tamu menyala sampai hampir jam 2 pagi. Siska masih bangun? Kok seperti ada bayangan orang mondar-mandir?" Novi merasakan perutnya mengeras. "Iya, Bu. Kayaknya Siska susah tidur." Bu Ratih mengangguk, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa ia tahu lebih dari yang ia ucapkan. Ia tidak ingin mencampuri urusan rumah orang, namun matanya yang tajam telah lama mengamati lingkungan. "Mbak Novi, hati-hati ya. Ada hal-hal di rumah itu yang kadang kita rasakan duluan sebelum tahu bentuknya," ucap Bu Ratih pelan. Novi mengangguk, meresapi kalimat itu. Bukan sebuah tuduhan, hanya sebuah pengingat halus dari perempuan yang sudah banyak melihat dinamika rumah tangga orang. Malam itu, Novi duduk di dalam kamar sambil memperhatikan pantulan dirinya di cermin. Matanya terlihat lebih tegas, tidak lagi dikelilingi keraguan. Ia sudah cukup lama diam. Ia sudah cukup lama memendam rasa tidak enak hanya demi menjaga suasana. Namun kini, semuanya berubah. Ada suara langkah ringan di koridor, ritme yang ia kenal sebagai langkah Siska. Novi mematikan lampu kamarnya dan berdiri di balik pintu. Dari celah kecil, ia melihat bayangan Siska berjalan menuju kamar Indra. Tidak mengetuk, tidak ragu. Siska memegang segelas air, tetapi dari cara ia berdiri di depan pintu, terlihat jelas bahwa alasan itu hanya kamuflase. Indra membuka pintu dengan wajah gelisah, bukan terkejut. Itu cukup bagi Novi. Ia menutup celah pintu pelan. Napasnya stabil, bukan lagi campuran marah dan takut. Yang tersisa hanyalah kejernihan. Malam itu, Novi membuat keputusan. Mulai esok pagi, ia tidak akan hanya mengawasi. Ia akan mulai mencari bukti. Bukti nyata. Karena yang ia lihat hari ini sudah lebih dari sekadar firasat. Itu adalah pengkhianatan yang hampir terlihat telanjang. Novi tidak pernah menyangka benda sekecil itu bisa membuat dadanya serasa diremas. Lipstik merah marun, warna yang tidak pernah ia pakai, tergeletak di sela kursi mobil Indra. Tutupnya sedikit retak, seakan pernah terburu-buru dibuka. Ia menatapnya lama, jari-jarinya dingin, sementara pikirannya mencari alasan paling logis. Mungkin lipstik tamu kantor? Mungkin milik tetangga yang tadi sempat nebeng? Tapi tidak ada satupun alasan yang terdengar wajar. Tidak ada perempuan lain yang pernah masuk mobil Indra belakangan ini. Novi ingat betul. Indra muncul dari arah pagar sambil menghapus keringat, dan suara langkahnya langsung membuat Novi spontan memasukkan lipstik itu ke dalam tas. Indra tersenyum seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang terasa, berlebihan. Senyum yang terlalu cepat, terlalu lebar, terlalu ingin terlihat normal. "Sudah siap?" tanya Indra sambil membuka pintu mobil. Novi hanya mengangguk. Suaranya tercekat. Perasaannya mulai mengencang. Seperti ada yang menampar kesadarannya. "Ini bukan pertama kalinya aku merasa aneh." Di perjalanan, Novi memandangi Indra melalui kaca jendela, seakan diam-diam mencari celah kebohongan yang mungkin disembunyikannya. Lalu, saat mobil berhenti di lampu merah, ponsel Indra yang tersambung ke Bluetooth mobil tiba-tiba menyala. Layarnya menyinari gelap dashboard, memunculkan notif pesan yang belum sempat terkunci. Nama pengirimnya, Siska. Pesannya singkat, tetapi cukup memaku dada Novi. "Sudah aman? Jangan lupa hapus yang tadi."
Indra buru-buru meraih ponselnya. Gerakannya kaku, gugup, seperti seseorang yang baru saja tertangkap sedang menyembunyikan sesuatu. Ia menekan tombol lock terlalu cepat, hampir menjatuhkan ponsel dari pangkuannya. Lampu hijau muncul. Indra menginjak gas agak kasar. Jalanan hari ini gila banget, gumamnya, seakan mengalihkan pembicaraan yang bahkan belum terjadi. Novi hanya mengamati. Diamnya lebih tajam daripada kata-kata. Sesampainya di rumah, Siska sudah berada di teras, pura-pura memberesi pot bunga yang sama sekali tidak perlu dibereskan. Novi memperhatikan ekspresi Siska saat melihat mereka datang. Hanya 1 detik, tapi cukup. Sorot kaget, lalu panik, kemudian senyum palsu yang dipaksakan. Indra menelan ludah sebelum menyapanya. "Halo, SIS. Kok di luar?" Siska tertawa kecil, tapi suaranya getas. "Angin sore enak. Sekalian lihat-lihat tanaman." Novi tidak mengatakan apapun. Tapi ia memperhatikan setiap detail. Tangan Siska yang sedikit gemetar, cara matanya sesekali melirik Indra seperti memastikan sesuatu, dan bibirnya yang tidak berhenti menggigit sudutnya sendiri. Tanda gelisah yang dulu pernah Novi lihat ketika Siska hampir ketahuan memalsukan tanda tangan kantor. Indra masuk lebih dulu ke dalam rumah. Siska menunduk, ingin menyusul, namun Novi menahannya hanya dengan tatapan. Tanpa kata. Dan entah kenapa, itu cukup membuat Siska memalingkan wajah seolah baru sadar tindakannya sedang diperhatikan. Di kamar, Novi duduk di tepi ranjang sambil mengeluarkan lipstik dari tasnya. Ia menatap benda itu lama, lalu menaruhnya di atas meja rias. Tepat di mana Indra pasti akan melihatnya nanti. Ia tidak ingin berkonfrontasi saat emosinya masih panas. Ia tidak ingin bertanya ketika jawabannya belum jelas. Ia hanya ingin melihat apa yang akan Indra lakukan ketika bukti itu sudah berada di tempat terbuka. Beberapa menit kemudian, pintu kamar berderit. Indra masuk sambil mengusap lehernya. Kebiasaan lamanya setiap kali merasa terpojok. Matanya langsung tertumbuk pada lipstik itu. Sepersekian detik. Namun cukup bagi Novi untuk membaca reaksi jujur yang bahkan Indra sendiri tidak sadar ia keluarkan. Pupilnya mengecil, napasnya tertahan, dan ia memalingkan pandangannya terlalu cepat. "Lipstik siapa itu?" tanya Indra setenang mungkin, tapi suaranya retak di ujung. Novi mengangkat dagu. "Aku juga ingin tahu." Keheningan menggantung. Indra membuka mulut, tetapi menutupnya lagi. Ia butuh waktu untuk menyusun alasan. Terlalu banyak waktu. Dan semakin lama Novi memperhatikan, semakin jelas pola itu tersusun sendiri. Pesan rahasia. Gesture gugup. Lipstik asing. Ekspresi panik Siska. Upaya Indra mengalihkan pembicaraan. Potongan-potongan kecil yang jika dilihat sendiri tampak sepele, tapi bila disusun berdampingan berubah menjadi gambar besar yang tidak bisa diabaikan. Novi menarik napas pelan. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Bukan pertengkaran tergesa-gesa. Bukan tuduhan yang meledak tanpa kendali. Ia butuh waktu yang tepat. Malam ketika kepala dingin, logika jernih, dan setiap kata bisa dipilih dengan hati-hati. Ia menatap Indra tanpa berkedip. "Kita ngobrol nanti malam," ucapnya tenang, meski hatinya bergetar. Indra menegang. "Tentang apa?" Novi menutup lipstik itu perlahan. "Semua yang kamu sembunyikan." Dan untuk pertama kalinya, Indra tidak mampu membalas apapun. Malam turun perlahan seperti tirai berat yang menekan seluruh rumah. Novi berdiri di ruang tengah, kedua tangannya saling menggenggam erat. Ia sudah menyiapkan diri untuk percakapan ini, tetapi tidak untuk apa yang akan terjadi setelahnya. Indra muncul dari arah dapur, wajahnya datar, seakan tidak ada sesuatu yang perlu dibicarakan. "Kamu mau ngomong apa sih?" "Tadi katanya mau ngobrol," ucapnya sambil membuka botol minum. Novi menarik napas panjang. "Tentang pesan Siska. Tentang lipstik di mobil. Ada banyak hal yang nggak masuk akal." Belum selesai kalimatnya, Indra menurunkan botol itu dengan keras. "Novi, kamu mulai lagi? Kamu tuh suka banget bikin masalah dari hal kecil." Nada suaranya langsung menusuk. Novi menegakkan tubuhnya sedikit. "Aku cuma nanya. Dan kamu tahu itu bukan hal kecil." Indra tertawa pendek, sinis. "Lipstik? Seri? Ya Tuhan, Nov. Kamu nggak capek? Tiap ada hal yang kamu nggak ngerti, kamu langsung nuduh aku macem-macem."
Novi menahan diri agar tidak terpancing. Aku lihat pesannya sendiri. Indra. Indra mendekat, terlalu dekat. Dan kamu langsung berasumsi yang jelek-jelek? Itu yang bikin aku kesel. Kamu selalu nyangka aku salah. Ia mengucapkan kata selalu seakan seluruh kegelisahan Novi selama ini tidak pernah punya alasan. Novi menelan perih yang naik ke dadanya. Aku cuma minta penjelasan. Indra mengangkat tangan, frustasi pura-pura. Ya itu. Kamu tuh nggak pernah percaya sama aku. Kamu lihat sesuatu, terus kamu bikin cerita sendiri. Kamu pikir hidupku cuma buat nyenengin kamu? Aku capek, Novi. Capek banget. Kata-kata itu jatuh seperti api kecil yang membakar tenang dalam diri Novi. Dia yang mencari bukti, dia yang terluka. Tapi Indra yang mengaku paling tersakiti. Suara langkah halus terdengar di belakang. Siska. Dia berdiri di dekat pintu, seperti seseorang yang kebetulan lewat padahal jelas sejak tadi mendengarkan. Maaf, aku nggak sengaja dengar, katanya pelan, dengan suara yang terlalu kecil untuk ukuran seseorang yang tidak merasa bersalah. Indra menoleh cepat. Kamu masuk sini. SIS. Biar jelas semuanya. Novi menegang. Siska melangkah perlahan. Wajahnya dibuat seteduh mungkin. Matanya menatap Novi penuh iba. Iba palsu yang berusaha terlihat tulus. Kak Novi, aku bener-bener nggak punya maksud bikin masalah. Tadi aku kirim pesan buat Indra karena aku panik. Aku pikir, aku salah ngomong waktu di luar. Indra langsung mengangguk, menguatkan kebohongan itu. Tuh kan? Dengar sendiri. Panik karena kamu marah waktu itu. Makanya dia bilang hapus pesan. Dia takut disalahin. Siska menunduk dramatis, memainkan peran dengan detail presisi. Bahu sedikit bergetar, jemari saling meremas, bibir digigit pelan. Aku takut Kak Novi mikir yang aneh-aneh. Aku cuma nggak mau jadi sumber keributan. Novi memejamkan mata sejenak. Manipulasi ini terlalu rapih. Terlalu sinkron. Terlalu sering terjadi dalam pola yang sama. Indra melipat tangan di dada. Kamu lihat sendiri kan? Siska sampai ketakutan gini cuma karena kamu salah paham. Novi menatap keduanya bergantian. Untuk pertama kali, ia merasa rumah ini bukan lagi miliknya. Dinding-dindingnya seperti ikut memantulkan kata-kata Indra. Membesar, menghakimi, seakan menyatakan bahwa Novi adalah masalahnya. Ia mencoba bicara, tetapi suaranya serak. Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa kalian berdua kayak gini? Kenapa kalian setakut itu? Indra mengangkat alis tinggi. Denger tuh, SIS? Masih nyalahin kita. Makanya aku bilang, Novi itu suka ngebesar-besarin. Siska mengusap mata seperti menahan tangis. Aku cuma takut Kak Novi benci aku. Aku nggak kuat kalau jadi penyebab retaknya rumah tangga kalian. Perkataan itu mengenai Novi seperti hantaman keras. Pelan, tetapi menghancurkan. Dipilih dengan tepat agar terlihat sebagai bentuk kepekaan padahal justru menekan. Indra menoleh ke Novi lagi. Suaranya lebih keras. Novi, kamu sadar nggak sih? Kamu melukai orang yang bahkan peduli sama kita. Kamu terus-terusan nuduh dia tanpa bukti. Novi menahan napas. Lipstik itu bukan bukti? Pesan yang ia baca langsung bukan bukti? Gerakan panik keduanya bukan bukti? Namun apapun yang ia katakan akan dipelintir. Ia tahu. Indra mendekat sedikit, menatapnya tajam. Kamu tuh butuh belajar percaya. Nov, kalau kamu terus kayak gini, kamu sendiri yang bakal bikin rumah ini hancur. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada semua tuduhan sebelumnya. Karena itu bukan sekadar gaslighting. Itu ancaman halus. Kalau hubungan ini rusak, itu salahmu. Novi merasakan seluruh kekuatannya ditarik ke bawah, seperti lantai rumah ikut merenggang di bawah kakinya. Siska memeluk dirinya sendiri. Kak, maaf kalau aku yang bikin Kak Novi sedih. Dan seketika, posisi berubah. Siska, korban. Indra, pihak yang lelah. Novi, pelaku. Rumah ini menjadi panggung yang tidak memihaknya. Novi ingin marah. Ingin berteriak. Ingin membalas semua kebohongan itu dengan kebenaran. Tapi ia tahu, jika ia mengeluarkan satu kalimat saja, ia akan terlihat seperti orang yang sedang meledak dan Indra akan punya lebih banyak alasan untuk menyalahkannya. Jadi ia hanya berdiri. Dingin.
Seng. Dan ketika ia akhirnya mengangkat wajahnya, ia berkata dengan suara paling tenang yang bisa ia keluarkan. Sudah. Aku nggak mau bahas ini lagi sekarang. Indra mengangkat tangan lagi. Akhirnya. Aku pikir kamu mau drama terus. Siska menghela napas lega. Terlalu lega untuk orang yang katanya tidak bersalah. Novi melangkah mundur perlahan. Keheningannya bukan tanda menyerah. Bukan tanda kalah. Itu tanda bahwa kalau ia bicara satu kata lagi, api dalam dirinya benar-benar akan membakar semuanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, diam menjadi satu-satunya cara Novi untuk tetap waras. Pagi itu seharusnya biasa saja. Matahari baru naik, dapur masih beraroma roti panggang yang belum disentuh, dan Novi sedang menata piring ketika suara benturan keras membuatnya menoleh cepat. Siska tergeletak di lantai ruang makan. Indra langsung berlari, gerakannya nyaris terlalu cepat untuk seseorang yang biasanya tenang. Siska! Siska! Bangun! Astaga! Jangan kayak gini, jangan sekarang. Novi membeku sejenak. Cara Indra memeluk bahu Siska, mengguncangnya ringan, bahkan menepuk pipinya dengan gentar. Itu bukan reaksi majikan pada pekerja. Itu reaksi seseorang yang merasa kehilangan. Novi, tolong ambilin air. Telepon ambulans. Cepetan. Suara Indra pecah, panik, napasnya tersengal. Padahal Siska hanya pingsan, belum jelas penyebabnya. Tapi Indra bertingkah seolah hidupnya runtuh. Novi mengangguk cepat, berusaha tenang. Ia mengambil air, mencoba menahan gemetar pada jari-jarinya. Ketika ia kembali, Siska mulai membuka mata, lemah, nyaris tak bersuara. Aku pusing, bisiknya. Indra langsung mendekatkan wajah. Kamu kenapa? Sakit dari tadi? Kenapa nggak bilang? Nada suaranya begitu lembut, begitu peduli, dan itu seperti menampar Novi di tempat. Novi merasakan sesuatu yang dingin mengalir di tulang belakangnya. Kepanikan itu terlalu intens, terlalu personal. Aku bawa kamu ke rumah sakit sekarang, ujar Indra, tak peduli bahwa Novi berdiri di samping mereka. Siska hanya mengangguk, wajah pucatnya mengerut menahan sakit. Indra mengangkatnya, setengah menggendong, seakan Siska adalah sesuatu yang rapuh dan tidak boleh disentuh siapapun selain dirinya. Novi menahan diri agar tidak menatap terlalu lama. Ia mengambil tasnya, mengikuti mereka keluar. Ia tidak akan tinggal di rumah. Tidak hari ini. Mobil melaju cepat melewati jalanan kompleks. Indra memegang setir dengan satu tangan, sementara tangan satu lagi sesekali menyentuh lengan Siska yang terbaring di kursi penumpang depan. Napas kamu gimana? Masih sesek. Sedikit. Suara Siska lemah. Novi duduk di belakang, menyaksikan semuanya dari sudut yang terpinggirkan. Pandangannya bergeser ke kaca jendela, namun telinganya tetap menangkap percakapan di depan. Siska tampak semakin pucat. Indra semakin gelisah. Jangan tidur dulu. SIS. Hei, lihat aku. Jangan tidur. Indra, aku takut. Tenang. Aku di sini. Novi memejamkan mata sesaat. Kata-kata itu menusuk jauh lebih tajam daripada semua gaslighting yang telah ia terima. Setiba di rumah sakit, Indra bergegas turun, membuka pintu, dan mendekap Siska untuk membantunya berjalan. Novi mengikuti di belakang, menjaga jarak agar tidak mengganggu, meski di dalam dadanya ada pergolakan besar yang tak bisa ia tunjukkan. Petugas membawa Siska dengan kursi roda menuju ruang pemeriksaan. Indra berjalan tepat di sampingnya. Novi berada 3 langkah di belakang, nyaris tak diperhatikan. Seorang perawat menghentikan mereka. Mohon menunggu di luar, pemeriksaan sebentar. Indra hendak ikut masuk. Saya perlu nemenin dia. Mohon tunggu, ulang perawat tegas. Siska menatap Indra dengan mata yang berkaca-kaca, memainkannya dengan sangat halus. Aku takut sendirian. Perawat akhirnya membiarkan satu orang masuk. Indra menunjuk dirinya. Tentu saja. Novi menatap, merasa udara di sekelilingnya seperti mengerut menjadi sesuatu yang sempit dan menekan. Saya juga keluarga, katanya lirih. Perawat menatapnya sekilas. Ruangan kecil, MAAM. 1 orang saja. Siska menatap Novi dan tersenyum samar. Senyum lemah yang penuh insinuasi, seakan berkata, lihat siapa yang dia pilih.
lalu pintu menutup. Novi duduk di kursi tunggu, kedua tangannya saling menggenggam erat hingga buku jarinya memutih. Dari balik pintu, ia bisa mendengar suara samar. Suara Indra yang khawatir, Siska yang merengek pendek, peralatan medis yang dipindah. Suasana lorong terlalu dingin, terlalu sunyi, terlalu penuh bayangan kemungkinan buruk. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Indra keluar sambil bertanya pada perawat tentang hasilnya. Suaranya putus-putus, seakan dunia runtuh jika satu hal saja terjadi pada Siska. Bagaimana? Siska kenapa? Kondisinya gimana? Novi berdiri, berusaha menangkap bagian dari percakapan itu. Namun Indra mengabaikannya sepenuhnya. Tak lama setelah itu, dokter yang menangani Siska, Dr. Arman, keluar dari ruangan sambil membuka catatan di tangannya. Ia menatap Indra dahulu, lalu Novi. Untuk saat ini, kondisinya stabil, kata Dr. Arman. Tapi saya butuh bicara dengan salah satu dari pihak keluarga secara pribadi. Indra langsung maju setengah langkah. Saya keluarganya. Namun Dr. Arman menggeleng pelan. Pandangan matanya bergeser ke Novi. Tolong ikut saya sebentar, Bu Novi. Indra terhenti. Dok? Tapi kenapa dia? Saya. Dr. Arman memotong dengan nada profesional yang tak bisa dibantah. Ini terkait hal yang perlu Ibu Novi ketahui secara langsung. Lorong kembali terasa sunyi. Indra menatap Novi tajam, seakan dokter baru saja mengambil haknya. Siska menatap dari balik pintu, pura-pura bingung namun jelas tidak senang. Novi hanya menarik napas perlahan. Jantungnya berdegup keras, bukan karena takut, melainkan karena firasat bahwa sesuatu yang selama ini tersembunyi sebentar lagi akan terbuka. Dr. Arman menunggu di ujung lorong, menatapnya dengan ekspresi serius. Silakan, Bu Novi. Dan Novi melangkah mendekat, menyadari bahwa apapun yang akan ia dengar akan mengubah arah segalanya. Lorong rumah sakit terasa jauh lebih sunyi ketika Novi mengikuti langkah Dr. Arman menuju ruang konsultasi kecil di ujung koridor. Bau antiseptik menusuk hidung, lampu neon memantulkan cahaya dingin yang membuat bayangannya membelah lantai. Begitu pintu tertutup, Dr. Arman menarik kursi dan mempersilakan Novi duduk. Sikapnya tetap profesional, tetapi ada sesuatu pada caranya menatap Novi. Sebuah kehati-hatian yang hanya muncul ketika seseorang akan menyampaikan sesuatu yang berat. Ibu Novi, katanya pelan namun tegas, saya butuh Anda tenang saat mendengarkan ini. Novi menahan napas. Suaranya nyaris tidak keluar ketika ia menjawab, saya siap, Dok. Dr. Arman membuka berkas pemeriksaan Siska. Beberapa lembar diselipkan keluar, hasil laboratorium, catatan medis, dan foto-foto dari layar ultrasonografi kecil yang terlihat samar. Ia menumpuk semuanya di meja, merapikannya seakan ingin memperjelas bahwa ini bukan opini, bukan dugaan, bukan prasangka. Ini bukti. Pasien yang tadi, Siska, ujar Dr. Arman, mengalami gejala pingsan bukan karena kelelahan biasa. Ada indikasi infeksi yang cukup jelas dari hasil pemeriksaan laboratorium. Novi mengangguk kecil, mencoba memahami. Infeksi, apa maksudnya? Dr. Arman menarik napas sebelum melanjutkan. Infeksi yang berasal dari aktivitas seksual berulang dalam kurun waktu cukup dekat. Tingkat peradangan dan jenis bakteri yang muncul hanya bisa terbentuk jika ia aktif berhubungan intim. Seketika tenggorokan Novi mengering. Ruangan seperti memudar. Suaranya terdengar jauh. Namun ia memaksa dirinya tetap duduk tegak. Itu bisa saja dari siapapun, kan? Tanyanya, tidak untuk menyangkal, tetapi untuk memastikan tidak ada celah keraguan. Secara teori, ya, jawab Dr. Arman jujur. Namun dalam praktik medis, kami melihat pola. Dan ada satu hal lagi. Ia menggeser salah satu lembar hasil pemeriksaan ke depan Novi. Tulisan diagnosis tertulis jelas, tidak bisa disalah tafsirkan. Bekas-bekas kontak fisik pada tubuh pasien menunjukkan aktivitas intens dalam beberapa hari terakhir. Tidak mungkin ini terjadi tanpa keterlibatan orang yang tinggal bersama atau sering bertemu. Novi memejamkan mata sesaat. Ia merasakan jantungnya menghantam dinding dadanya. Bukan lagi marah, bukan lagi curiga, tetapi hancur yang benar-benar nyata. Ada pengakuan tersirat saat saya tanya riwayatnya, lanjut Dr. Arman. Awalnya dia berkelit, tapi ketika saya menekan dengan faktor risiko dan tanda-tanda tubuhnya,
Ia mengatakan, dia punya hubungan khusus dengan seseorang di rumah majikannya. Novi membuka mata perlahan. Indra. Suara itu keluar begitu lirih, tetapi Dr. Arman mengangguk mantap tanpa ragu sedikitpun. Ya, ia menyebut nama itu. Diam panjang menggulung ruangan. Novi menunduk, menatap jemarinya yang saling menggenggam begitu erat hingga gemetar. Ada rasa sakit yang menusuk, rasa malu yang menampar, tetapi juga, entah bagaimana, seberkas kelegaan. Akhirnya, sesuatu yang selama ini hanya ia lihat melalui gelagat, tatapan, bisik-bisik kecil, kini berubah menjadi fakta yang tak bisa lagi dibantah. Bukan Novi yang berlebihan. Bukan Novi yang cemburu buta. Bukan Novi yang mudah terpengaruh. Ia benar sejak awal. Bu Novi, ujar Dr. Arman lembut, saya tahu ini berat. Tapi sebagai dokter yang menangani pasien ini, saya harus menyampaikan kondisi sebenarnya. Dan, Anda berhak tahu. Novi mengatur napas. Terima kasih, Dok. Saya butuh mendengar ini dari seseorang yang objektif. Kami tidak menghakimi pasien, lanjut Dr. Arman, tapi saya juga tidak bisa membiarkan informasi ini disampaikan secara manipulatif oleh pihak lain. Karena itu saya memanggil Anda duluan. Novi mendongak, menatap dokter itu. Ia bisa melihat ketegasan profesional yang selama ini jarang ia temui, kombinasi empati dan kejujuran yang tidak melukai, tetapi membuka mata. Lalu, apa langkah selanjutnya? Tanya Novi. Dr. Arman menutup berkas pemeriksaan. Saya akan menyampaikan kondisi medis pasien kepada keduanya, Indra dan Siska. Saya tidak akan menyinggung urusan rumah tangga Anda, tetapi fakta medis tidak bisa dimanipulasi. Mereka harus tahu apa penyebab pingsannya, apa risiko kesehatannya, dan bagaimana langkah ke depan. Novi menarik napas panjang. Suara lorong di luar samar terdengar. Langkah kaki, suara troli, suara monitor detak jantung dari ruang berbeda. Namun semua itu terasa jauh dibandingkan kenyataan yang kini menghadapinya. Dr. Arman berdiri. Kita kembali ke ruang tunggu. Saya akan menemui mereka setelah ini. Novi bangkit, lututnya sempat goyah, namun ia menstabilkan dirinya. Wajahnya tidak lagi penuh pertanyaan. Kini yang tersisa hanyalah kepastian pahit, dan kekuatan baru yang lahir dari rasa sakit yang jelas wujudnya. Ketika mereka berjalan keluar dari ruangan, Novi tahu satu hal. Setelah dokter mengungkapkan apa yang terjadi, tidak akan ada lagi ruang bagi Indra dan Siska untuk bersembunyi. Ruang konsultasi terasa seperti kubus kaca yang dipenuhi hawa dingin ketika Novi, Indra, dan Siska duduk berhadapan dengan Dr. Arman. Tidak ada suara selain denting jam dinding dan napas pendek Siska yang masih mencoba terlihat lemah. Indra menggenggam tangan Siska terlalu erat. Bukan sebagai majikan pada asisten, melainkan seseorang yang ketakutan kehilangan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng rumah tangga bahagia. Novi duduk paling belakang, tidak dekat dengan siapapun, namun seluruh ruangan seakan berporos pada kehadirannya. Dr. Arman membuka berkas hasil pemeriksaan. Suaranya tenang, tapi tegas, seperti seseorang yang sudah lama mempersiapkan diri menghadapi ledakan. Baik, saya akan jelaskan kondisi pasien. Siska menggigit bibir. Indra mencondongkan tubuh. Dan Novi hanya menatap ke meja, menjaga napas agar tetap stabil. Kondisi pingsan yang dialami Siska bukan karena kelelahan biasa, ujar Dr. Arman. Dia mengalami infeksi akibat aktivitas seksual intens dalam beberapa hari terakhir. Ruangan langsung menjadi sunyi seolah seseorang mencabut seluruh udara dari dalamnya. Wajah Indra memucat. Tubuhnya menegang. Siska langsung menunduk, matanya membesar. Wajahnya kosong antara takut dan ingin menghilang. Dr. Arman melanjutkan tanpa jeda, menjaga profesionalitas meski atmosfer berubah menjadi medan perang. Jenis infeksinya, pola peradangan, dan hasil pemeriksaan pendukung menunjukkan bahwa ia aktif berhubungan intim cukup sering. Hasil ini tidak bisa muncul tanpa kontak fisik berulang. Siska mengeluarkan suara lirih seperti erangan tertahan. Indra menggeleng cepat. Tidak, Dok. Anda pasti salah. Siska itu, dia cuma asisten rumah tangga. Dia nggak mungkin. Dr. Arman menatapnya lurus. Saya tidak menduga-duga, Pak Indra. Ini murni berdasarkan data medis. Siska mulai menangis, tapi bukan tangis sedih.
Tangis takut. Tangis seseorang yang sadar bahwa semua yang ia nikmati selama ini terancam hilang. Indra, aku nggak mau kamu salah paham. Itu bukan. Diam, bentak Indra, suara pecah dan nyaris serak. Kamu bilang ke aku kamu cuma pusing. Kamu bilang nggak ada apa-apa. Kamu bilang aku aman, teriak Siska, akhirnya menatap Indra dengan mata merah penuh tuduhan. Kamu yang nyuruh aku diam selama ini. Kamu bilang gak bakal ada yang tahu. Novi menutup mata sepersekian detik. Kebohongan itu kini meledak tepat di depan wajah mereka sendiri. Indra memegang kepala, berdiri, lalu memaksa napas keluar dari dada. Dok, tolong bilang kalau ini cuma salah baca. Saya enggak. Kami mengulang pemeriksaan 2 kali, Pak Indra. Potong Dokter Arman siap kapanpun reaksi kasar terjadi. Hasilnya sama. Indra memandang ke arah Novi seolah baru sadar bahwa istrinya berada di ruangan yang sama. Novi, ini bukan. Aku bisa jelasin. Kamu jangan percaya omongan orang luar sebelum dengar dari aku. Novi tidak membalas. Matanya tenang, nyaris tanpa emosi. Keheningan itu justru membuat Indra semakin panik. Bicara, Novi. Jangan diam kayak gitu. Suara jeritannya memantul di dinding. Siska menangis semakin keras, namun tangisannya bukan karena sakit, melainkan karena takut kehilangan tempat aman yang selama ini ia kuasai. Aku nggak mau kehilangan semuanya. Siska meraih lengan Indra. Kamu bilang kamu sayang aku. Kamu bilang kamu cuma bertahan sama Novi karena dia istrimu di atas kertas. Indra menepis tangannya. Siska, jangan ngomong sembarangan. Itu yang kamu bilang. Siska menjerit, lebih keras, lebih histeris. Kamu bilang kalau Novi nggak pernah ngerti kamu. Kamu bilang cuma aku yang cukup. Tapi suaranya tidak cukup kuat untuk menghentikan apa yang sudah jungkir balik keluar. Indra, potong Dokter Arman tegas. Anda dan pasien harus mendengar hasil ini dengan tenang. Jika ada hubungan personal yang Anda dua jalani di luar pernikahan resmi Anda dengan Ibu Novi, itu urusan rumah tangga. Namun secara medis, penyebab kondisi Siska adalah aktivitas seksual berulang. Tidak ada ruang untuk manipulasi. Indra tampak bergetar. Tangannya menutup mulut, matanya memerah, dadanya naik turun cepat. Lalu tiba-tiba, arg. Jeritan itu meledak begitu keras hingga perawat di luar menoleh ke arah ruangan. Jeritan ketakutan. Jeritan seseorang yang menyadari bahwa semua yang ia sembunyikan selama ini tersibak habis. Siska menangis terisak, berusaha mendekat ke Indra, tetapi Indra mundur seakan disentuh api. Jangan sentuh aku. Jangan dekat-dekat. Indra. Siska menjerit, suaranya memecah. Kamu janji bakal lindungi aku. Semua ini gara-gara kamu, bentak Indra. Kalau kamu nggak pingsan, kalau kamu nggak ngaku, kalau kamu nggak cukup. Suara Novi akhirnya terdengar. Lembut, tapi tegas. Semua kepala menoleh. Dokter Arman memandangnya seakan mengerti bahwa inilah momen Novi berdiri di atas puing-puing yang akhirnya menunjukkan bentuknya. Aku sudah dengar semuanya, kata Novi. Tidak perlu pembelaan. Tidak perlu alasan. Tidak perlu drama. Indra membuka mulut, tetapi tak ada suara keluar. Siska terisak, kehilangan pijakan. Novi berdiri. Wajahnya tenang. Tenang yang lahir dari seseorang yang akhirnya melihat seluruh kebenaran tanpa kabut. Terima kasih, Dok, ucapnya pada Dokter Arman. Saya sudah mendapatkan semua jawaban. Lalu ia berbalik. Melangkah menuju pintu. Tidak menoleh pada Indra. Tidak menanggapi teriakannya. Tidak memberi ruang pada Siska yang memanggil namanya sambil menangis. Novi membuka pintu, dan dinginnya lorong rumah sakit menyambutnya. Ia terus berjalan, mantap, tanpa ragu, tanpa perlu melihat lagi ke belakang. Karena yang berdiri di ruangan itu bukan lagi suaminya. Dan bukan lagi ancaman yang perlu ia takutkan. Rumah itu terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Bukan hanya karena Indra dan Siska masih berada di rumah sakit, tetapi karena sesuatu dalam diri Novi telah runtuh dan membentuk ruang kosong yang tak bisa diisi apapun. Ia berdiri di ruang tamu,
memandangi dinding yang selama ini menjadi saksi tawa dan rencana masa depan. Kini, semuanya terasa seperti dekorasi yang sudah tak memiliki makna. Novi menaruh tasnya di meja, menarik napas panjang, lalu duduk. Jantungnya berdebar perlahan, bukan karena takut, tapi karena kesadaran bahwa hari ini adalah titik balik. Suara Dr. Arman yang membacakan hasil pemeriksaan Siska masih terngiang. Kalimat medis yang lugas, dingin, namun terlalu jelas untuk disangkal. Indra menjerit, Siska menangis ketakutan kehilangan kenyamanan hidupnya. Dan di tengah itu Novi berdiri sebagai satu-satunya orang yang akhirnya melihat kebenaran tanpa kabut. Ia menutup mata, meresapi keheningan yang anehnya justru memberi kekuatan. Aku harus bertahan untuk diriku sendiri, ucapnya lirih. Telepon genggamnya tergeletak di meja. Setelah beberapa detik, Novi meraihnya dan membuka daftar kontak. Nama yang sudah lama ia simpan namun jarang ia hubungi muncul di layar. Pengacara Dina Sasmita. Novi menelan ludah. Tangan kanannya sedikit gemetar. Tapi ia menekan tombol panggil. Suara profesional Dina terdengar setelah beberapa dering. Tenang dan dewasa. Selamat sore, Bu Novi. Ada yang bisa saya bantu? Novi menarik napas sebelum menjawab. Bu Dina, sepertinya saya membutuhkan bantuan Anda. Saya ingin mengajukan perceraian. Tidak ada jeda panjang. Dina seolah sudah memahami nada suara Novi. Baik, kita mulai dari hal yang paling mendesak. Apakah Anda punya bukti kuat yang bisa mendukung gugatan? Novi meremas ujung sofa. Saya punya hasil pemeriksaan dari dokter. Itu sudah membuktikan hubungan suami saya dengan wanita lain. Dina terdengar tegas, tapi tidak menggurui. Itu cukup kuat. Kita perlu salinan resminya, lalu beberapa bukti pendukung. Percakapan, kebiasaan mencurigakan, atau apapun yang bisa memperkuat posisi Anda. Novi mengangguk meski Dina tidak bisa melihat. Saya bisa kumpulkan semuanya malam ini. Jika Anda siap, saya bisa buatkan draft gugatan besok pagi. Tolong kirimkan dokumen apapun secepatnya. Terima kasih, Bu Dina. Jaga diri, Bu Novi. Jangan biarkan mereka mempengaruhi keputusan Anda lagi. Panggilan berakhir. Novi menatap layar ponsel yang kini gelap. Di dalam dirinya, ada ketenangan yang baru tumbuh. Bukan karena semuanya sudah beres, tapi karena untuk pertama kalinya ia memilih dirinya sendiri. Suara langkah kecil terdengar dari teras. Novi mengangkat kepala, sedikit terkejut ketika pintu diketuk pelan. Ia membuka pintu dan melihat Bu Rati berdiri di sana dengan ekspresi khawatir. Novi, aku dengar kalian dari rumah sakit lebih cepat. Kamu nggak apa-apa? Tanya Bu Rati lembut. Novi tak menjawab langsung. Ada sesuatu dari tatapan Bu Rati yang membuat dadanya menghangat. Selama ini wanita itu hanya tetangga. Tapi hari ini terasa seperti satu-satunya orang yang benar-benar peduli tanpa motif. Aku baik, Bu, jawab Novi akhirnya. Tapi, banyak hal yang berubah. Bu Ratih masuk tanpa bertanya lebih jauh dan menutup pintu di belakangnya. Aku sudah lihat gelagat mereka dari beberapa minggu terakhir. Kamu terlalu baik, Novi. Novi tersenyum tipis, getir. Saya baru sadar. Bu Ratih duduk di sampingnya, menepuk lembut punggung tangan Novi. Yang penting sekarang, kamu berdiri untuk diri kamu sendiri. Jangan goyah. Kamu jauh lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan. Ucapan itu membuat dada Novi mengencang. Namun bukan karena sedih. Saya sudah hubungi pengacara. Bu Ratih mengangguk pelan, seolah sudah menduga. Keputusan yang tepat. Jangan tunggu mereka sadar. Karena orang yang sudah nyaman berbohong jarang mau berhenti. Novi menunduk, membiarkan air matanya turun sekali saja. Bukan karena patah hati, tapi karena ia akhirnya menerima kenyataan sepenuhnya. Setelah itu ia menghapusnya cepat. Aku mau susun dokumen malam ini, ucapnya, suaranya stabil. Besok pagi aku mau semua bergerak. Aku bisa bantu apa? Tanya Bu Ratih. Temani saja saya, jawab Novi jujur. Rumah ini terlalu sepi. Bu Ratih tersenyum simpati, lalu mengangguk. Tentu. Novi berdiri, mengambil map dan beberapa tumpukan kertas dari lemari kecil dekat ruang tamu. Setiap lembar yang ia kumpulkan, foto, catatan kecil, salinan riwayat percakapan, seperti menjadi bukti bahwa ketulusan yang ia berikan selama ini benar-benar tak dihargai.
Namun semakin dokumen itu terkumpul, semakin teguh hatinya. Tak ada lagi kebimbangan. Tak ada lagi air mata untuk orang yang tak peduli. Ketika malam semakin larut dan lampu ruang tamu menyinari wajah Novi yang lelah namun tegas, ia menutup map itu rapat-rapat. Besok, ia akan menyerahkan semuanya. Besok, ia akan benar-benar memulai bab baru. Dengan tangan yang tak lagi gemetar, Novi meletakkan map itu di meja. Ia mengembuskan napas panjang. Dan dalam keheningan yang tak lagi menusuk, ia menyiapkan dirinya untuk keputusan terbesar dalam hidupnya. Novi baru saja selesai memeriksa ulang dokumen di meja ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Jantungnya tidak berdegup kencang, hanya bergerak sedikit. Seolah tubuhnya sudah menyiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi. Ia berdiri di ruang tamu dengan tubuh tegak, tanpa niat menyembunyikan apapun. Malam itu terasa berat. Udara lebih dingin dari biasanya, dan keheningan rumah justru menambah tebal ketegangan. Pintu dibuka dari luar. Indra masuk dengan langkah gontai. Matanya bengkak. Wajahnya lusuh seperti seseorang yang kehilangan seluruh arah hidupnya dalam satu hari. Siska berada satu langkah di belakangnya. Wajahnya pucat, namun matanya masih menyimpan sisa keinginan untuk mengendalikan keadaan. Novi. Suara Indra serak, hampir pecah. Aku boleh pulang, kan? Novi tidak bergerak. Kamu sudah masuk, jawabnya datar. Indra menelan ludah, jelas bingung dengan ketenangan itu. Aku mau bicara. Tolong. Siska menatap Novi dengan pandangan campuran antara rasa takut dan kesombongan terselubung. Sejak rahasianya terbongkar di rumah sakit, ia seperti memaksakan diri tetap tegak, namun ketakutan kehilangan tempat tinggal masih terlihat jelas. Usahanya untuk tampil kuat kini tampak seperti topeng yang retak. Bu Novi, Siska mencoba memulai, suaranya dibuat lemah. Semua ini cuma salah paham. Saya. Novi mengangkat tangan, menghentikannya tanpa menatapnya. Aku tidak berbicara denganmu. Wajah Siska berubah seketika, merah, lalu pucat. Indra menoleh, panik seperti seseorang yang takut konflik semakin memburuk. Novi, tolong. Dengar penjelasan aku, ya. Novi menatapnya, datar namun penuh ketegasan yang belum pernah ia keluarkan sebelumnya. Aku sudah dengar segalanya dari dokter. Indra menggigit bibir. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Novi menghela napas pelan. Indra, kamu menjerit histeris karena ketakutan ketika dokter bicara. Jangan bilang kamu tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Siska melangkah maju sedikit, mencoba mengambil kendali. Bu Novi, Indra itu stres. Dia takut. Dia cuma diam. Kali ini Novi menatapnya langsung. Aku sudah muak dengan sandiwara kamu. Siska terperanjat seperti baru ditampar. Indra langsung meraih tangan Novi, namun Novi mundur selangkah, membuat Indra terhenti dengan ekspresi hancur. Aku salah. Indra menunduk, bahunya bergetar. Aku kehilangan kendali. Aku bodoh. Aku pikir itu cuma pelarian. Tapi aku salah besar. Novi, aku butuh kamu. Tolong jangan pergi. Novi menatapnya lama. Indra pernah menjadi seseorang yang ia percaya sepenuhnya. Seseorang yang ia pikir tak akan pernah menyakitinya. Namun malam ini, ia hanya melihat seorang pria yang ketakutannya baru muncul setelah kenyamanannya terancam. Indra, ucap Novi tenang. Kamu baru ingat aku setelah semuanya terbongkar. Bukan karena kamu menyesalinya sejak awal. Indra terisak. Aku menyesal. Sumpah, Novi. Aku nggak mau kehilangan kamu. Siska melihat keadaan itu dan buru-buru menyela. Nada suaranya panik dan memohon. Indra, jangan begini. Kamu masih butuh tempat pulang. Kita masih bisa beresin semuanya. Bu Novi pasti. Kita. Novi memotong dengan datar. Siska, kamu apa? Pembantu yang aku percaya, atau pasangan rahasia suamiku? Pertanyaan itu menghantam seperti batu besar. Siska tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya memerah, bukan karena menyesal, tapi karena takut kehilangan pijakan. Indra mencoba meraih tangan Novi sekali lagi. Aku pulang karena aku sadar cuma kamu yang bisa bikin aku waras. Siska nggak ada apa-apanya. Aku
Aku tidak mau dengar perbandingan, potong Novi. Pengkhianatan tetap pengkhianatan. Tidak ada versi yang lebih ringan. Indra terdiam, wajahnya semakin hancur. Jadi, kamu beneran mau ninggalin aku? Novi tidak menjawab langsung. Ia berjalan ke meja, mengambil map coklat yang tadi ia siapkan. Ia memegangnya dengan satu tangan, lalu kembali berdiri di depan dua orang yang pernah mengisi rumah itu dengan kebohongan. Aku sudah bicara dengan pengacara, katanya. Indra membeku. Siska memucat begitu cepat seolah darahnya hilang dalam 1 detik. Ini draft dokumen yang akan aku bawa besok. No, Enam. Indra berteriak, suaranya penuh ketakutan. Jangan. Kita bisa perbaiki ini. Aku bisa berubah. Aku. Novi menggeleng pelan. Kalau kamu takut kehilangan aku, seharusnya kamu takut sebelum kamu melakukannya. Bukan setelah ketahuan. Siska mendekat, suaranya putus asa. Bu Novi, saya mohon, jangan usir kami malam ini. Kamu sudah mengusir dirimu sendiri sejak kamu masuk ke rumah ini dengan niat lain, ucap Novi datar. Keduanya terdiam. Hanya napas tersengal Indra yang terdengar. Suasana rumah menjadi sangat berat. Seperti seluruh udara dipenuhi debu kebenaran yang selama ini terpaksa disapu di bawah karpet. Ruang tamu terasa lebih dingin, lebih sempit, dan lebih jujur daripada sebelumnya. Novi meletakkan map itu di meja kecil dekat pintu. Besok aku pergi ke kantor pengacara, katanya perlahan namun tegas. Dan itu final. Indra jatuh berlutut, menutup wajahnya. Tangisnya tak lagi bisa ditahan. Siska berdiri kaku, matanya berputar tanpa arah, tak ada lagi peran yang bisa ia mainkan. Novi mengambil napas panjang, menguatkan diri, lalu melangkah ke kamar. Ia tidak menoleh, tidak berhenti, tidak meminta siapapun untuk memahami. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, langkahnya terasa ringan. Dan malam itu, keputusan final telah ditetapkan. Pagi itu ruang sidang tampak penuh, namun hening seperti seseorang baru saja menarik napas panjang dan menahannya. Novi melangkah masuk dengan gerakan mantap. Ia tidak memakai riasan berlebihan, hanya wajah bersih dan sorot mata yang stabil. Pengacaranya berjalan di sampingnya, membawa berkas yang sudah disusun rapi selama beberapa hari terakhir. Indra sudah duduk di kursi tergugat. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusut, dan tubuhnya sedikit membungkuk. Ia tampak seperti seseorang yang belum tidur semalaman, yang sebenarnya tepat, karena Novi mendengar tangisannya yang berserakan di ruang tamu malam sebelumnya. Namun pagi ini Novi tidak lagi merasa tersentuh atau terguncang. Yang tersisa hanyalah ketegangan yang terkendali, seperti permukaan air yang terlihat tenang namun menyimpan gelombang di bawahnya. Siska tidak hadir. Surat panggilan untuk menjadi saksi dilewati karena statusnya secara legal bukan bagian dari perkara. Bahkan begitu namanya disebut dalam dokumen, ia tidak memiliki ruang untuk masuk ke pengadilan. Novi lega. Ia tidak ingin melihat wajah itu lagi hari ini. Suara palu hakim menggema. Sidang dimulai. Novi duduk dengan punggung lurus. Pengacaranya menaruh berkas di depan, menunggu giliran berbicara. Ruangan itu terasa dingin dengan cahaya putih dari lampu neon, namun suasana tegang membuat suhu seakan berubah-ubah. Pihak penggugat, ucap hakim, silakan sampaikan bukti. Pengacara Novi berdiri dengan sikap percaya diri yang terukur. Yang mulia, kami mengajukan bukti hasil pemeriksaan medis dari rumah sakit tempat Nyonya Novi membawa suaminya dan saudari Siska beberapa hari lalu. Hasil laboratorium menunjukkan adanya hubungan fisik berulang antara tergugat dan saksi terkait. Indra memalingkan wajah. Matanya memerah, tetapi kali ini bukan karena penyesalan. Lebih seperti seseorang yang dipaksa menelan kebenaran yang sudah lama ia sembunyikan. Hakim menerima salinan dokumen. Ia membaca perlahan, raut wajahnya tetap datar, tetapi nada suaranya berubah ketika ia mengangkat kepala. Bukti ini cukup spesifik dan tidak bisa disangkal. Indra langsung berdiri. Yang mulia, itu bukan. Semuanya tidak sesederhana itu, katanya terbata-bata. Saya hilaf. Saya waktu itu lagi. Indra, potong hakim tenang namun tegas. Pengakuan Anda justru menguatkan bukti. Sidang hari ini bukan untuk membahas kondisi emosional Anda, melainkan akibat dari tindakan yang Anda akui. Indra membeku.
Pengacara Novi menambahkan, selain bukti medis, ada percakapan, catatan waktu, serta gestur dan perilaku yang memperjelas hubungan antara tergugat dan asisten rumah tangga yang bernama Siska. Kami tidak memasukkan hal-hal yang bersifat personal lebih dalam karena bukti klinis sudah cukup kuat. Hakim mengangguk. Baik, pihak tergugat, silakan memberikan pembelaan. Indra menarik napas dalam-dalam dan mencoba merapikan kata-katanya. Yang mulia, saya memang salah. Tapi saya berusaha memperbaiki semuanya. Novi tidak memberikan saya kesempatan. Kami sudah menikah bertahun-tahun. Saya masih mencintainya. Pengacara Indra mencoba menambahkan, tergugat menyesali tindakannya dan meminta mediasi ulang. Tidak. Novi akhirnya berbicara. Suaranya tenang, namun bulat. Semua kepala menoleh, termasuk Indra yang tampak seperti seseorang yang baru saja disambar petir. Saya tidak ingin mediasi lagi. Tidak setelah semua bukti ini. Tidak setelah semua penghinaan yang harus saya tanggung di rumah saya sendiri. Hakim menatap Novi lama. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan permohonan perceraian? Novi mengangguk. Saya sangat yakin, Yang Mulia. Indra menunduk, tubuhnya seakan kehilangan daya. Novi, tolong. Bisiknya, hampir tidak terdengar. Namun Novi tidak memandangnya. Ia hanya menatap ke depan dengan ketenangan yang sulit didapatkan setelah semua luka itu. Kini ia berada di ruang yang tidak memihak siapapun. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa diperlakukan adil. Pengacara Indra mencoba argumen lain, tetapi semakin jelas bahwa tidak ada ruang untuk pembelaan. Setiap kalimatnya terdengar kosong. Semua bukti sudah berbicara dengan sendirinya. Yang Mulia, kata pengacara Novi, kami meminta putusan berdasarkan bukti tak terbantahkan yang telah diajukan. Hakim membuka berkas di depannya, membaca ulang ringkasan pertimbangan hukum, lalu menutupnya dengan pelan. Suasana ruang sidang menegang, seperti udara menahan diri sebelum angin besar datang. Baik, ucap hakim, suaranya stabil dan jelas. Setelah mempertimbangkan bukti medis, pengakuan tergugat, serta kesaksian tertulis yang telah disahkan, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan perceraian dari pihak penggugat. Indra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suara kecil tercekik keluar dari tenggorokannya. Ia tidak lagi mencoba melawan. Hakim melanjutkan, mulai hari ini, pernikahan antara Novi dan Indra dinyatakan resmi berakhir. Hak dan kewajiban masing-masing pihak akan diatur sesuai kesepakatan awal yang sudah ditandatangani. Sidang selesai. Palu diketukkan. Sejenak, seluruh ruangan hening. Novi menghela napas pelan. Napas pertama yang terasa benar-benar bebas. Ia tidak menangis, tidak gemetar, tidak merasa kosong. Justru sebaliknya, ada lapisan baru dalam dirinya yang terasa lebih utuh, lebih berani, dan lebih tegas. Indra hanya menunduk tanpa suara. Tidak ada lagi kata yang bisa ia keluarkan. Tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki apapun. Ketika Novi berdiri, ia merapikan tasnya dan melangkah menuju pintu keluar. Langkahnya mantap, tidak terburu-buru, namun penuh keyakinan. Keputusan perceraian telah keluar. Dan untuk pertama kalinya sejak hidupnya retak, Novi akhirnya berjalan menuju masa depannya sendiri. Pagi itu udara terasa ganjil, hampa, dingin, dan berat seperti rumah yang sedang menahan napas. Indra berdiri di tengah kamar, menatap koper setengah terbuka di lantai. Tangannya gemetar ketika mengambil satu persatu pakaiannya. Bukan karena marah, bukan pula karena sedih, tapi karena kenyataan baru yang belum bisa diterima oleh tubuhnya sendiri. Di lemari yang dulu penuh, kini hanya tersisa beberapa kemeja yang warnanya sudah pudar. Indra meraupnya dengan gerakan kaku, memasukkan semuanya ke koper tanpa memedulikan lipatan atau kerapian. Setiap suara gesekan kain terdengar seperti pukulan kecil yang mengingatkannya pada apa yang telah hilang. Istrinya, rumahnya, rasa aman yang pernah ia abaikan. Novi berdiri di ambang pintu, bersandar ringan pada kusen kayu. Dia tidak berkata apapun. Tidak ada amarah dan tidak ada simpati. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang sudah melepaskan keterikatan lama dan kini hanya menyelesaikan bab terakhir dari sesuatu yang sudah mati sejak lama. Indra mengangkat tatapan, berharap menemukan bayangan penyesalan di mata Novi. Tapi yang ia lihat hanya ketegasan yang jernih. Ketegasan yang dulu tidak pernah ia lihat karena ia terlalu sibuk menutupi kebohongannya.
Jadi, ini beneran. Ya, ujar Indra, suara serak dan patah. Novi hanya mengangguk kecil. Besok petugas datang untuk cek rumah. Kamu harus sudah keluar hari ini. Indra menutup koper perlahan. Zipnya terdengar panjang dan menyayat. Kita dulu. Kita pernah bahagia. Novi. Kamu ingat? Aku ingat. Jawab Novi tenang. Dan aku juga ingat kapan kamu berhenti menghargai itu. Tidak ada nada sindir. Hanya pernyataan jujur yang membuat dada Indra mengencang. Ia mencoba berkata sesuatu, tapi lidahnya menolak bergerak. Di meja samping tempat tidur, ada sebuah amplop yang ia letakkan semalam. Semua tabungan yang tersisa. Jumlahnya tidak banyak. Sebagian besar habis untuk kebutuhan Siska. Sewa kamar kontrakan, biaya jalan-jalan, belanja yang diam-diam ia lakukan, hingga hadiah-hadiah kecil yang ia sangka bisa membeli perhatian. Sekarang semuanya hilang. Siska pun hilang. Indra mengeluarkan ponsel, membuka pesan terakhirnya. Hanya satu kalimat dari Siska. Maaf, Mas. Aku nggak bisa ikut kamu lagi. Aku perlu cari tempat yang stabil. Tolong jangan hubungi aku. Waktu pertama membaca pesan itu, Indra marah. Sekarang, ia hanya merasa kosong. Seakan seluruh udara di dunia ini sudah tidak menyisakan ruang untuknya. Novi melihat gerakannya sekilas, tetapi tidak menanggapi. Ia tidak penasaran. Ia tidak ingin tahu apapun lagi tentang Siska. Semua itu sudah tidak relevan. Kalau sudah siap, kamu boleh bawa koper ke depan. Ucap Novi datar, lalu berbalik pergi. Indra menatap punggung itu lama, berharap Novi berhenti, menoleh, atau setidaknya mengucapkan kata terakhir yang bisa memberinya sedikit pijakan. Tapi Novi berjalan lurus, menuruni tangga tanpa memperlambat langkah. Ketika suara langkah Novi menghilang, barulah Indra bergerak. Ia mengangkat koper, namun tangannya goyah. Berat koper itu bukan karena pakaian di dalamnya, tapi karena seluruh hidupnya kini hanya seberat itu. Cukup masuk ke satu kantong dan selesai. Ia melewati lorong rumah yang dulu penuh foto-foto mereka. Sebagian sudah dicopot oleh Novi setelah perceraian disahkan. Yang tersisa hanya bingkai kosong. Indra tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Foto yang hilang, atau lubang kosong di dinding yang menandakan betapa pentingnya ia dulu, dan betapa mudahnya ia dihapus sekarang. Ketika sampai di ruang tamu, Novi sedang membereskan vas bunga di meja. Indra berhenti beberapa langkah, menunggu mungkin ada kata penutup, sesuatu yang bisa menetap di hatinya. Namun Novi hanya menatapnya sebentar. Tatapannya datar, bukan benci, bukan sedih. Hanya seseorang yang sudah selesai. Kuncinya taruh di meja, ujar Novi singkat. Indra merogoh saku, mengeluarkan gantungan kunci kecil dengan inisial NPI, yang dulu mereka buat bersama. Tangannya gemetar saat meletakkannya. Suara logam itu menyentuh meja dengan bunyi kecil namun tegas, seperti tanda akhir sebuah kontrak yang sudah lama tidak berfungsi. Novi tidak menyentuh kunci itu. Indra membuka mulut. Novi, kalau suatu hari. Indra, potong Novi lembut, namun sangat tegas. Kamu sudah mengambil semua kesempatannya. Lelaki itu terdiam. Kata-katanya mati sebelum sempat hidup. Ia mengangguk perlahan. Sesuatu seperti luka lama pecah lagi di dadanya. Tanpa mampu menambahkan apapun, ia meraih koper dan berjalan menuju pintu. Di sana ia berhenti sekali lagi, menatap ke dalam rumah yang pernah ia isi, pernah ia kotori, dan kini bukan lagi miliknya. Novi tidak menoleh. Ia sibuk mengatur vas bunga, pekerjaan sederhana yang tampak jauh lebih penting daripada masa lalu mereka. Indra akhirnya melangkah keluar. Udara di luar dingin dan terasa asing. Jalanan kosong, suara kendaraan jauh samar, dan di depan rumah itu tidak ada siapapun yang menunggu. Tidak ada tas Siska. Tidak ada panggilan dari teman. Tidak ada tujuan. Hanya dirinya sendiri, dengan koper kecil dan hidup yang berantakan. Ia berdiri di trotoar cukup lama, menatap rumah itu seakan berharap pintu terbuka kembali. Tidak. Itu tidak akan terjadi. Ketika ia menuruni 2 anak tangga terakhir, pintu rumah bergerak pelan. Novi mendorongnya dari dalam. Klik. Pintu menutup rapat. Tanpa suara, tanpa kata perpisahan, tanpa sisa ruang untuk kembali. Dan di balik pintu yang tertutup itu, Novi melangkah masuk, ke rumah yang kini sepenuhnya miliknya, dan ke hidup yang tidak lagi dibayang-bayangi Indra. Udara malam terasa lembab ketika Indra duduk di pinggir trotoar,
memeluk kedua lututnya. Lampu jalan yang berkedip-kedip memantulkan bayangan kusut pada wajahnya yang tak lagi terurus. Jaketnya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan tatapan matanya kosong seperti seseorang yang baru saja terlempar dari segala kenyamanan yang pernah ia miliki. Dompetnya hanya berisi uang receh. Ponselnya mati. Siska, yang dulu selalu menjadi tempat pelariannya, menghilang tanpa kabar setelah mengetahui bahwa Indra benar-benar tak punya apa-apa lagi. Semua tabungan sudah habis ia bakar untuk memenuhi keinginan Siska. Hotel, hadiah, makan mahal, dan semua janji palsu bahwa kita akan hidup enak nanti. Kenyataannya, tidak ada nanti yang menunggu Indra. Ia menarik napas gemetar. Kemana aku harus pergi? Gumamnya lirih, suaranya pecah oleh kelelahan. Truk lewat, percikan air hujan kemarin menyentuh sepatunya yang sudah sobek. Indra meringis. Ia baru sadar betapa dinginnya malam ketika tak ada lagi rumah tempat ia pulang. Tak ada lagi seseorang yang peduli, tak ada lagi pintu yang dibukakan untuknya. Di sisi lain kota, suasana rumah Novi terasa hangat, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Lampu-lampu dinyalakan lembut, aroma teh hangat memenuhi ruang tamu, dan Bu Rati duduk di meja makan sambil memotong buah untuk Novi. Ini hari yang panjang, ya, tutur Bu Rati dengan senyum lembut. Novi mengangguk pelan. Matanya masih menyimpan sisa-sisa kelelahan dari proses panjang yang ia lewati, namun kini ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Panjang, tapi akhirnya lega juga, jawabnya. Ia merapikan tumpukan berkas di meja, semuanya menyambut awal baru, dokumen bank atas namanya, rencana proyek kerja yang lama ia tunda, dan kalender kecil yang kosong, siap ia isi dengan hidup yang baru. Ruang keluarga tampak lebih rapi dibanding biasanya. Novi baru saja membersihkannya, dan setiap sapuan kain lap seperti menghapus kenangan pahit tentang Indra. Sofa yang dulu sering ditempati Indra ketika pulang larut, kini terasa lebih lapang. Sudut meja yang pernah jadi tempat ia menaruh nota hotel yang mencurigakan, kini bersih, tanpa jejak. Bu Ratih memperhatikan Novi yang menghela napas lega sambil menyandarkan tubuh. Kamu hebat sekali, nak, ucapnya tulus. Novi tersenyum kecil. Senyum yang selama ini jarang muncul. Aku cuma capek disakiti terus. Dan akhirnya aku sadar, aku bisa membangun hidupku tanpa dia. Bu Ratih menepuk tangan Novi dengan lembut. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Keheningan hangat mengisi ruangan. Tidak ada suara pertengkaran. Tidak ada ketakutan. Tidak ada gerak-gerik mencurigakan. Hanya kedamaian. Sementara itu, Indra berjalan menyusuri trotoar dengan langkah goyah. Perutnya kosong. Sudah lebih dari 1 hari ia tidak makan. Lapak-lapak makanan menutup pintu ketika malam semakin larut, dan Indra hanya bisa menatap dari kejauhan. Apa semuanya harus begini? Bisiknya. Ia berhenti di halte, merasa lututnya hampir tak sanggup menopang tubuh. Ia duduk, menatap layar ponsel yang gelap. Tak ada pesan masuk. Tak ada yang mencarinya. Bahkan Siska tak menjawab panggilan terakhirnya. Panggilan penuh panik ketika ia minta pertolongan. Sebaliknya, Siska memblokirnya. Tidak ada jejak. Tidak ada pesan. Tidak ada simpati. Indra merasakan kehancuran yang perlahan-lahan menelan dirinya. Begitu cepat ia kehilangan segalanya. Rumah, uang, pekerjaan, bahkan orang-orang yang dulu ia pikir mencintainya. Hatinya mencelos ketika ingat tatapan Novi saat pintu rumah tertutup. Tatapan tanpa dendam, tanpa amarah, hanya keputusan tegas dari seseorang yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Tatapan yang kini menghantuinya lebih keras daripada jeritan siapapun. Di rumah, Novi tengah menyeduh teh madu hangat ketika Bu Ratih berdiri, merapikan tasnya. Kalau butuh apapun, telpon Bu Ratih, ya. Jangan dipendam sendiri, ujar wanita itu. Novi memeluknya sebentar. Terima kasih, Bu, untuk semuanya. Setelah pintu tertutup, Novi berdiri sendiri di ruang tamu. Ia memandang sekeliling. Rumah ini terasa jauh lebih luas, lebih terang, lebih hidup. Ia menyalakan musik lembut. Ia membuka jendela, membiarkan angin malam yang sejuk masuk. Ia duduk di sofa, merasakan kedamaian yang baru. Tidak ada lagi beban. Tidak ada lagi kebohongan yang menghantui. Tidak ada lagi bayangan seseorang yang pulang hanya membawa masalah. Ia membuka jurnal yang lama ia tinggalkan. Halaman baru. Tinta baru. Hidup baru.
Sementara itu, Indra merapatkan jaket lusuhnya dan bersandar pada dinding halte. Lampu pinggir jalan membuat bayangannya memanjang. Bayangan seseorang yang kehilangan arah. Wajahnya menunduk. Ia menangis, bukan sekadar karena dingin, tapi karena untuk pertama kalinya ia benar-benar sendirian. Ia menatap jalan kosong yang membentang di depannya. Tidak ada tujuan. Tidak ada tempat untuk pulang. Di saat yang sama, Novi mematikan lampu ruang tamu, menyisakan cahaya hangat dari kamar. Ia berdiri di depan cermin. Wajahnya lelah, tapi matanya berbinar. Ia tahu hidupnya baru saja berubah, tapi bukan jadi lebih gelap, melainkan lebih terang. Mulai dari sini, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia melangkah ke kamar, menutup pintu perlahan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Novi tidur dengan hati yang ringan, sambil memandang masa depan yang menunggu dengan cahaya baru. Pagi itu, matahari muncul perlahan dari balik jendela kamar Novi, memantulkan cahaya keemasan yang lembut di dinding-dinding rumah. Novi terbangun sebelum alarm berbunyi, bukan karena gelisah seperti dulu, tetapi karena tubuhnya kini mengenal kedamaian. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bangun tanpa beban yang menggantung di dada. Ia duduk di tepi ranjang, merapatkan jubah tipisnya, lalu membuka jendela. Angin pagi membawa aroma tanah yang masih basah oleh embun. Burung-burung berkicau, dan suara itu terasa seperti musik kecil yang menyambut babak baru hidupnya. Novi menutup mata sejenak, membiarkan udara segar masuk, mengisi paru-parunya, sekaligus menenangkan hatinya. Aku sudah jauh dari titik itu, gumamnya pelan. Setelah menyiapkan teh hangat, ia duduk di meja makan dengan jurnal yang kini hampir penuh catatan refleksi. Halaman terakhir masih kosong. Novi memandangi kertas putih itu dengan senyum kecil, menyadari bahwa ia berada di titik yang dulu tidak pernah ia sangka bisa ia capai. Ia menulis perlahan. Aku bukan lagi perempuan yang sama. Aku bangkit, memilih diriku sendiri, dan aku bersyukur bisa berdiri lagi. Novi mengembuskan napas panjang. Kata-kata itu bukan hanya tulisan. Itu adalah bukti perjalanan panjang yang ia tempuh. Luka-luka yang dulu terasa mustahil sembuh, ternyata kini hanya meninggalkan garis samar, pengingat bahwa ia pernah berjuang dan menang. Setiap keputusan besar yang ia ambil, menghadapi perselingkuhan, menempuh sidang perceraian, berkata tegas pada mereka yang ingin menjatuhkannya, semuanya terasa berat. Tetapi tanpa ia sadari, keputusan-keputusan itu membentuk kekuatan baru dalam dirinya. Kekuatan yang dulu tak ia kenal. Novi memandang ke sekeliling rumah. Dulunya, setiap sudut menyimpan kenangan sakit. Kini, setiap sudut menyimpan energi baru yang menenangkan. Ruang tamu kini tertata rapi dengan sentuhan lembut. Tanaman hijau di pojok, karpet baru warna krem, lilin aromaterapi yang dinyalakan setiap malam. Perubahan-perubahan kecil itu membuat rumah terasa seperti tempat yang benar-benar aman. Di dapur, Novi menyiapkan sarapan sederhana. Ia mengaduk sup hangat sambil memikirkan hal-hal yang ingin ia lakukan mulai hari ini. Dulu, ia sibuk memikirkan bagaimana menyelamatkan rumah tangga yang retak. Sekarang, ia bisa memikirkan bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri, dengan cinta, dengan ketenangan, dan dengan pilihan yang lebih bijaksana. Siang harinya, Novi duduk di teras belakang sambil membaca buku. Angin berhembus pelan, menggoyangkan tirai dan daun-daun tanaman di sekitarnya. Ia merasa dirinya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, kehidupan yang terus bergerak ke depan. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Bu Ratih. Novi, bagaimana harimu? Semoga kamu semakin kuat, nak. Novi tersenyum, mengetik balasan dengan hati hangat. Baik, Bu. Terima kasih sudah selalu ada. Ia tahu ia tidak menjalani semua ini sendirian. Ada orang-orang baik yang tetap tinggal di sisinya. Dan itu membuatnya semakin bersyukur. Saat sore tiba, Novi berdiri di depan cermin ruang keluarga. Ia memperhatikan dirinya sendiri. Garis wajahnya lebih tenang, matanya lebih jernih, dan senyum itu, senyum yang tulus, bukan dipaksakan. Ia berkata pelan pada bayangannya. Aku mencintai diriku sekarang. Kalimat itu terasa seperti afirmasi yang menenangkan. Dulu, ia sering menyalahkan diri atas kehancuran rumah tangganya. Dulu, ia bertanya-tanya apa yang salah dengan dirinya. Kini ia tahu, tidak ada yang salah. Justru ia menemukan kembali siapa dirinya sebenarnya setelah semua badai berlalu. Di ruang kerja,
Novi membuka laptop dan mulai merencanakan langkah-langkah baru dalam hidupnya. Ia kembali menulis proposal kerja yang dulu ia tinggalkan. Ia menata daftar tujuan-tujuan kecil, belajar hal baru, merawat diri, mengisi waktu dengan kegiatan yang ia sukai. Setiap baris rencana terasa seperti batu pijakan menuju masa depan yang lebih cerah. Ia menuliskan di bagian paling atas. Ini hidupku. Aku memilih untuk bahagia. Malam datang dengan suasana damai. Novi duduk di balkon kecil rumah, menatap langit berbintang. Angin malam meniup lembut rambutnya, seakan alam pun ikut merayakan kebebasan barunya. Ia memeluk dirinya sendiri, bukan karena kesepian, tetapi karena hangatnya rasa syukur yang memenuhi dada. Syukur karena ia pernah jatuh, tetapi mampu bangkit. Syukur karena ia pernah hancur, tetapi sekarang utuh. Syukur karena badai yang dulu menghancurkannya, kini justru membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Novi menatap langit yang cerah. Aku siap, bisiknya. Apapun yang datang setelah ini, aku siap. Bintang-bintang di atas seolah mengangguk pelan. Dan malam itu, dengan hati yang ringan dan jiwa yang tenteram, Novi menutup matanya, membiarkan harapan yang hangat menyelimuti dirinya, mengantar langkah-langkah barunya menuju masa depan yang penuh cahaya. Dalam hidup, kita seringkali tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan orang lain. Pengkhianatan, kebohongan, atau ketidakadilan bisa datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Namun satu hal yang selalu bisa kita pilih adalah bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bangkit, dan bagaimana kita mencintai diri sendiri setelah semua itu terjadi. Jangan pernah merasa bersalah karena memilih meninggalkan seseorang yang tidak menjaga kepercayaan. Kesetiaan tidak bisa dipaksa, dan kebaikan hati tidak boleh dijadikan alasan untuk bertahan dalam luka. Ingatlah, terkadang kehilangan seseorang justru membuka jalan untuk menemukan dirimu yang selama ini hilang. Dan perjalanan menyembuhkan diri bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Teruslah melangkah, sekecil apapun langkah itu. Yang penting kamu bergerak menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini memberi kekuatan bagi siapapun yang sedang menghadapi badai hidupnya. Salam hangat, dan semoga cahaya selalu menyertai langkahmu. Berikut hoak pembuka 1 kalimat 3 baris untuk cerita ini. Aku tidak pernah menyangka, seorang asisten yang kubuka pintu rumahnya, justru menjadi alasan rumah tanggaku runtuh, dan alasan aku menemukan kembali diriku sendiri.